Ya, di sini Bapak Ibu kita sedang duduk berdua Pak dengan Pak siapa ini tadi Pak Rahmat. Saya duduk berdua dengan Pak Rahmat ini berdua saja ya Pak Rahmat ya. Kita jadi tontonan Pak Rahmat. Karena yang lainnya tidak mau duduk bersama kita. Yang lainnya tidak mau duduk bersama kita ya tidak mengapa nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta pelatihan keterampilan digital abad 21 level 100 Jateng 31. Pada materi pertemuan kedua ini nanti Bapak Ibu, kita akan membahas tentang Microsoft Form ya, Microsoft Form dan OneDrive dan Office Online. Nah, di Microsoft Form nantinya akan kita bahas beberapa pembahasan ya tentang preview Microsoft Form yang sesuai juknisnya ya Bapak Ibu. Saya perlihatkan lagi untuk materi malam ini. Yang pertama nanti kita akan mereview Microsoft Form, kemudian memulai Microsoft Form, membuat form dan kuis, fitur dasar Microsoft Form, pertanyaan pada Microsoft Form, menambah gambar atau video pada pertanyaan, kemudian ada section, mengubah tema, settingan, tambahan, membagikan form, mendownload, dan hasil menganalisis hasil form. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan Microsoft Form ya. Baik mungkin menggunakan Google atau menggunakan Office. Sama saja, hanya berbeda sedikit. Yang materi kedua yaitu tentang OneDrive dan Office Online Bapak Ibu. Ini nanti kita akan membuat sebuah Office Online ya. Kemudian di sini bagaimana cara membuat folder, kemudian mengupload file dan folder, membuat file baru dengan Office Online, kemudian sharing ya, kita sharing file dan folder, kemudian dikolaborasi dengan Office Online dan OneDrive APW. Ya, itu adalah materinya. Kemudian penugasannya. Penugasannya apa yang harus kita kumpulkan di hari kedua ya. Di hari kedua itu kita akan mengumpulkan hanya form ya. Karena tadi walaupun kita sudah membahas dua materi tentang OneDrive dan Office Online. Namun di sini yang dikumpulkan adalah Google Form-nya ya. Yang pertama kita membuat sebuah jenis survei Bapak Ibu. Angkat survei karakter, kemudian angkat sikap, angkat survei yang lainnya. Misalnya boleh membuat form PPDB juga boleh. Kemudian yang penting adalah survei ya, angket, bukan soal. Yang kedua adalah membuat form jenis kuis. Nah, ini adalah soal asesmen online sesuai bidang ampuhan masing-masing. Apabila Bapak misalnya mengajar di bidang IPA atau penjas atau apa ya, itu yang Bapak harus buat. Ngoten nggih? Mungkin dari sini sudah paham ya Bapak Ibu. Apa yang perlu kita pelajari untuk hari ini. Baik. Sebelumnya, nah ini tadi yang masuk siapa ini tadi? Baik, apa yang kita lakukan? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apakah sudah menghadap laptop Bapak Ibu sebelum saya mulai? Silakan dibuka laptopnya, ya. Silakan dibuka laptopnya. Kemudian setelah dibuka, Bapak Ibu menuju ke login Office 365. Silakan. Saya tunggu 5 menit untuk membuka laptopnya, kemudian masuk ke Office 365. Monggo. Apabila sudah, silahkan ketik di room chat bahwa sudah Bu. Monggo.
Oke, Pak Tri Aswanto sudah, Pak Pujiatmoko sudah, Bu Titik sudah. Oke. Yang lainnya bagaimana ini, ditunggu atau tidak? Bu Ani sudah, oke. Baik, apabila Bapak Ibu sudah, maka saya akan menuju ke office-nya, nggih. Kita buka office-nya. Kita masuk ke Microsoft Office. Ya, Microsoft Office ya Bapak Ibu, di sini ada berbagai macam ya, seperti fitur-fitur ya, fitur-fitur ada Outlook, kemudian ada OneDrive, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada OneNote, kemudian ada SharePoint, ada Teams, ada Sway, ada Form, ada Yammer, ada Power Automate dan Stream. Nah, yang kita pelajari untuk malam ini adalah yang form. Oke, kita mempelajari form. Kita mempelajari form. Untuk juknisnya ya, kita mengacu juknis untuk penugasan karena saya menekankan untuk pelatihan ini adalah penugasan Bapak Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu mempraktekkan apa yang saya bicarakan atau yang saya paparkan. Jadi langsung ngoten nggih. Di sini kita akan ini preview Microsoft Form, memulai Microsoft Form, membuat kuis ya, fitur dasar Microsoft Form, pertanyaan pada Microsoft Form, menambah gambar atau video pada pertanyaan, kemudian section, mengubah tema, settingan tambahan, membagikan form, mendownload hasil dan menganalisa hasil form. Ya, berarti kita sudah masuk ya, kita sudah masuk ke form. Ya, kita masuk form, silakan klik new quiz. Dari sini Bapak Ibu sudah? Sudah? Silakan berbicara Bu, kalau sudah nggak apa-apa. Sudah Bu, gitu nggak apa-apa. Sudah? Sudah masuk ya? Oke. Untuk ini kita akan membuat yang pertama, tugas pertama yaitu kita akan membuat sebuah survei ya Bapak Ibu nggih. Membuat sebuah survei. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu tombol-tombol atau apa saja yang ada di form ini ya. Ya, di form ini ada nanti kita akan bisa ada choice, ada teks, ada rating, ada date dan sebagainya nggih Bapak Ibu nggih. Di sini nanti ada question, kemudian ada respon ya, ada respon. Siapa yang merespon soal kita atau survei kita nantinya, ada berapa gitu. Nanti kita akan mendownload dan sebagainya. Kemudian di sini Bapak Ibu ada preview ya. Ini nanti kita setelah membuat survei kita akan melihat tampilan gambarnya Bapak Ibu. Kita akan melihat tampilan gambarnya. Kemudian tampilan komputer seperti ini, kemudian tampilan HP seperti ini. Saya akan memperlihatkan contoh ya, contoh yang misalnya ini. Ini sebentar. Nih.
Nih, misalnya seperti ini. Ini adalah misalnya contoh ulangan harian tema. Nah, Bapak Ibu nantinya akan membuat sebuah form assessment soal ulangan sesuai bidang mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, oke? Ini seperti ini. Kemudian ada respon, ya, ada respon apabila soalnya ini dibagikan ke peserta, maka siswa akan merespon. Berapa respon peserta, ya, peserta yang merespon di ulangan harian tema ini. Ada berapa siswa yang sudah mengerjakan, begitu. Kemudian di sini ada preview yang tadi, ya. Ini adalah tampilan dari komputer Bapak Ibu yang apabila ulangan harian yang Bapak Ibu buat itu nantinya apabila dibuka tampilan dari komputer nanti akan seperti ini tampilannya, ya. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian apabila dibuka di HP maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini ada sebuah themes atau gambar-gambar, ya, yang dimana nantinya kita akan mempraktekkan, ya, nanti akan tampil gambar seperti yang di sini. Misal saya akan mengganti gambar. Nah, akan ada tampilan seperti ini di form Bapak Ibu. Kemudian di sini ada share. Nanti juga saya akan praktekkan, namun ini saya memberikan penjelasan dulu, ya. Nanti kita praktekkan bagaimana menge-share kemudian membuatnya. Kemudian di sini ada beberapa tombol, ya, ada anyone, only, ya. Ada beberapa, saya translate ke Indonesia. Nah, ini. Di sini ada siapapun bisa menjawab. Nah, di sini saya memilih siapapun bisa menjawab, ya, misalnya. Ini adalah untuk membagikan ke peserta. Ulangan harian ini ditujukan apakah siapapun bisa menjawab atau hanya yang mempunyai akun guru inovatif, ya. Akun guru inovatifnya only people in my organization. Jadi ini yang mempunyai akun yang sama kita. Misalnya Jateng Pintar gitu nggak bisa karena kita menggunakan akun guru inovatif. Nah, kemudian di sini untuk salin, ya, salinan kopi. Di sini ada tautan, kemudian ada kode QR, kemudian ada embed, ya, ada embed, kemudian ada surel atau email, ya. Kemudian nah, di sini ada get link to duplikat juga, ada share kolaborasi. Apabila Bapak Ibu ingin berkolaborasi dengan temannya atau guru yang lainnya, ya, membuat soal, maka klik collaboration untuk share. Kemudian di sini ada setting, ya, pengaturan. Di dalam pengaturan ini Bapak Ibu ada pilihan untuk kuis tampilan hasil secara otomatis, kemudian ada responden akan melihat hasil dari jawaban yang benar segera setelah pengiriman kuis, ya. Kemudian siapa yang dapat mengisi formulir ini, siapapun bisa menjawab, kemudian hanya orang-orang di organisasi yang dapat merespon. Ini karena saya tadi mengkliknya di situ tadi hanya orang-orang yang di organisasi yang merespon. Namun Bapak Ibu juga bisa memindahkan di sini juga bisa. Nah, jadi siapapun yang mendapatkan link kita maka bisa menjawab soal yang kita bagikan. Kemudian di sini ada pilihan untuk tanggapan. Misalnya terima tanggapan, mulai tanggal akhir. Jadi tanggal akhirnya tanggapan ini mau misalnya kita membuat sebuah soal, ya Bapak Ibu, ya. Soalnya ini ulangannya tanggal 16 misal. Misalnya ini mau tanggal 16. Untuk ulangan atau 16 atau 17, misal 17. Nah, 17 ini anak-anak bisa mengerjakan sampai jam berapa? Misalnya waktunya sampai
waktunya sampai beberapa hari gitu ya. Kemudian acak pertanyaan, apabila Bapak Ibu ingin mengacak maka pertanyaan juga diacak, ya. Acak pertanyaan. Kemudian tampilan bilah kemajuan sesuai pesan terima kasih. Terima kasih jawaban Anda sudah terekam, misal. Terima kasih misal ya. Terima kasih jawaban Anda sudah terekam. Misal. Terus guru kelas, karena saya guru SD, guru kelas, misal guru kelas 4, kemudian Siti Asfiah SPD. Nah, SPD, oke. Kemudian ini nanti apabila anak-anak sudah menjawab, kemudian terakhir itu ya, terakhir pasti akan apabila terakhir biasanya terima kasih saja. Namun Bapak Ibu apabila menulis seperti ini nanti tampilan dari anak akan mengclose ya, menyudahi next gitu, maka tanggapan ini akan terlihat oleh anak. Oh iya, jawabannya sudah terekam, misal seperti ini. Kemudian ini agak lemot sepertinya. Agak lemot ya. Begitu Bapak Ibu, setelah itu mari kita membuat sebuah formulir ya, formulir. Kita membuat sebuah formulir atau kuis dulu enaknya. Enaknya ini sebentar saya lihat tadi, enaknya yang pertama tadi penugasnya apa Bu? Penugasnya membuat survei ya. Oke, kita membuat survei. Kita membuat survei dulu aja. Oke. Kita membuat survei. Klik ya. Misalnya survei apa ya? Survei pelatihan. Nanti Bapak Ibu membuat surveinya untuk anak bisa ya. Untuk anak ini saya membuat mencontohkan saja gambaran surveinya. Untuk survei itu adalah bebas, boleh sikap anak, kemudian survei apapun boleh ya, karena di sini di pedoman juknisnya tidak ada ketentuan ya, tidak ada ketentuan harus membuat angket survei karakter, angket sikap itu tidak, karena ini ada dan lain-lain, ini adalah bebas Bapak Ibu, begitu ya. Karena ini saya mencontohkan membuat survei pelatihan. Pelatihan misalnya ini pelatihan ini ya. Bentar. Pelatihan keterampilan digital abad 21 level 100 Jateng 31 gitu ya. Kemudian saya memberikan gambar. Saya akan mengupload gambar sesuai pelatihan saya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa juga mempraktekkan ya. Jadi nanti apabila kesulitan bisa ditanyakan. Kemudian di sini deskripsinya. Isilah survei pelatihan ini dengan mengisi, misal ya Bu ya, ini mengisi nama, mengisi
sesuai dengan keinginan Anda. Nah, misalnya nomor 1 adalah membuat nama ya. Namanya siapa? Kita ditujukan untuk nama. Nama pengisi survei, nama. Kenapa ini? Saya klik anu kok malah kayak gini, sebentar. Saya ulangi saja. Kayaknya error ini. Saya ulangi. Nama ya. Kemudian ini saya ini harus dijawab ya. Kemudian saya selection. Bentar. Bolak-balik ini sebentar, Pak. Saya ketik kok anu. Apanya ini? Wah, ini. Saya enter, saya ketik, nggak mau ini. Nama, kemudian instansi, kemudian saya tambahkan lagi section ya, kemudian email. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa untuk survei itu kan, biasanya sebuah pertanyaan namun rating gitu ya. Di sini ada ranking, kemudian Likert ya. Ini Likert yang biasanya untuk survei ya. Kemudian ini kalau upload file itu untuk misal PPDB atau sebuah form misalnya kita memberikan tugas untuk peserta kita, misalnya buatlah sebuah video misalnya, itu untuk formnya nanti. Karena kita survei, biasanya nanti memakainya yang ini ya, email, kemudian kita section. Bagaimana membuat pertanyaan, bagaimana pemaparan narasumber hari ini. Nah, di sini harusnya tidak seperti ini ya Bapak Ibu. Namun harusnya
seperti ini nggih. Nah, seperti ini nggih. Tidak seperti ini. Nek seperti ini berarti isian. Nah, di sini ada bagaimana, nanti cara menghapusnya nanti saya akan hapus. Bagaimana pemaparan narasumber hari ini. Nah, kemudian ada sebuah pilihan Bapak Ibu. Di sini misalnya tidak bisa dipahami. Pilihannya tidak bisa dipahami. Nah, kemudian di sini pilihannya bisa dipahami. Nah, semakin ke sini berarti biasanya semakin nilainya semakin banyak ya Bapak Ibu. Semakin ke atas berarti nilainya semakin banyak. Ini saya hapus nanti ya. Kemudian menambahkan lagi Bapak Ibu, menambahkan lagi. Nanti ini coba diisi, nanti ditanggapi nggih supaya respondennya kelihatan. Kemudian paparan materi hari ini titik-titik ini misalnya minim praktek. Yang kedua banyak praktek. Nah, ini saya beri berarti harus dijawab. Kemudian materi hari ini apakah dibutuhkan dalam pekerjaan Anda. Nah, sini saya akan beri tidak dibutuhkan. Di sini dibutuhkan. Kemudian di sini ada ini teks. Nah, sekarang berikan kritik dan saran untuk pemateri hari ini. Ya. Ini adalah survei yang sudah dibuat. Yuk. Malah hilang. Ya. Malah hilang. Ya. Saya akan mulai lagi. Malah hilang Bapak Ibu. Saya klik malah hilang. Baik. Saya ketik lagi. Bagaimana tadi? Bentar. Remove testing. Ini kita pilihnya ini. Oke. Ya, pilihnya ini. Bagaimana pemaparan narasumber hari ini. Di sini tidak bisa dipahami. Terus bisa dipahami. Ini jangan lupa digeser ke kanan untuk memberikan jawaban yang lengkap ya. Kemudian lagi paparan materi hari ini.
minim praktek, banyak praktek. Kemudian lagi materi hari ini apakah dibutuhkan dalam pekerjaan Anda? Ini tidak dibutuhkan. Ini dibutuhkan. Kemudian di sini kritik dan saran. Kritik dan saran. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu, ada sebuah seperti ini. Ini ya, ada seperti ini. Kemudian kita sudah membuat ada sebuah gambar ya, ada sebuah gambar, kita preview, nanti akan tampak di komputer seperti ini ya. Ini harus dijawab ya, next. Nanti ini saya share linknya, nanti Bapak Ibu silahkan mengisi nggih untuk merespon, untuk kita buktikan responnya nggih, nonton nggih. Kemudian di sini ada time study, kita sudah memberikan gambar, namun saya upload ya, diupload. Nah, kemudian di sini kita share. Nah, share. Di sini saya menggunakan ini, kalau sini berarti organisasi ya, harus pakai guru inovatif. Saya coba anyone ya. Kemudian di sini saya setting anyone di sini. Kemudian di sini saya akan memberikan jawaban, respon ya. Terima kasih. Jawaban Anda sudah terekam. Misalnya admin Siti Asfiah. Nah, di sini ya. Kemudian saya akan share. Saya copy. Saya akan mengirim di grup sini. Silakan Bapak Ibu mengisi. Silakan, tolong diisi ya. Oh, ada pertanyaan dari Bu Titik nggih. Pilih tipe soal sehingga bisa memilih option 1, 2, 3. Bagaimana caranya? Oh, nggih. Diisi dulu nggih Bapak Ibu. Ini tolong diisi dulu, nanti setelah diisi saya terangkan, nanti saya kembali lagi ke tipe soalnya. Nonton. Silakan diisi Bapak Ibu, saya tunggu. Monggo, Bapak Ibu, saya tunggu. Saya lihat di sini apakah ada respon. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengisi, nanti di sini terlihat responnya. Di sini masih respon kosong. Monggo. Saya tunggu. Sudah Bapak Ibu? Silahkan diisi. Maksudnya
saat kita menunggu Bapak Ibu selesai mengisi, kita akan bahas tentang pilih tipe soal sehingga bisa memilih option 1, 2, 3. Begitu nggih, bagaimana caranya? Di sini Bapak Ibu. Yang ini nggih. Ya, di sini nggih. Ini adalah new, Bu, Bapak Ibu. Kita survei itu biasanya menggunakan yang ini, ya. Biasanya survei itu menggunakan ini. Misal saya survei, saya buka ini ya. Misal saya survei kemarin, saya mengadakan pelatihan di Google, ya. Mengadakan pelatihan di Google. Ini. Saya memberikan survei kepada peserta saya. Survei kepada peserta saya. Ini. Kemarin kan saya ini ya. Ini daftar hadir sebentar. Menggunakan survei, ini adalah contoh survei saat saya mengikut pelatihan ya. Ya, sini. Ini termasuk daftar hadir dari survei. Saya membuat seperti ini. Nah, bagaimana pemaparan narasumber? Kalau ini kan bentuknya di Google ya. Ini di Guru Belajar ID. Nah, ini. Misal ada jawaban seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah peserta saya yang menjawab. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan. Nah, ini ada jawaban 2. Nah, ini ya. Ada jawaban 2 yaitu atas nama oh ya. Oh, nggih, ada jawaban ya, ada Bu Rini dan Pak Pujiatmoko. Nah, terlihat siapa yang sudah mengisi survei yang kita buat. Ya. Yang sudah mengisi. Di sini terlihat materinya ya. Materi hari ini apakah dibutuhkan dalam pekerjaan Anda? Nah, ini. Dibutuhkan gitu ya. Kemudian ada kritik dan saran. Sebaiknya ada ini ada tambahan lagi ya. Sudah bagus, sebaiknya ada materi tambahan berupa tutorial yang di-share di guru. Kemudian sudah jelas. Nah, ini adalah sebuah tanggapan ya, sebuah tanggapan dari responden ya. Kalau survei kan responden ya. Dari responden yang kita kirimi survei gitu. Kemudian ini untuk di sini ada responnya ya. Di sini ada open Excel-nya. Di sini tadi kita sudah mendownload surveinya ya, karena kita pelajari di sini tentang pelajarannya adalah mendownload hasil dan menganalisa hasil form. Nah, di sini tadi kita menganalisa hasil form di sini. Kita klik, maka akan terlihat formnya di sini. Ya, terlihat ini adalah hasil surveinya. Hasil surveinya di sini ada nama-nama, ada Pak Puji, ya, ada sebuah pilihan di sini terlihat memilih yang dipilih begitu ya. Nah, di sini. Kemudian ada kritik dan saran. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, terlihat di sini. Nah, ini bisa dijadikan langsung sebuah kita begini, kita biar rapi, kita
All border. Nah, sebuah data hasil survei. Jadi kita sudah membuat survei, kemudian sudah ditanggapi oleh yang menanggapi gitu nggih. Nah, responden nih, oleh respondennya. Kemudian ini tadi ada pertanyaan dari Bu sinten mau. Bu Titik nggih. Pilih tipe soal sehingga bisa memilih option 1 2 3 bagaimana caranya. Ya, Bu Titik ini kita tambahkan Bu Titik, kita add ya, kita add. Kemudian ini ada choice, ada text, ada rating, ada date ya, ada tanggal. Kemudian kita pilih more question Bu Titik. Kita milih tipenya. Kita memilih yang ini, Likert ini ya. Klik. Nah, silahkan Bu Titik dicoba. Sudah bisa belum? Sudah, Bu. Oke. Cuma tadi belum kelihatan, ya, belum kelihatan di more tadi. Ya. Oh, gitu, nggih. Sudah bisa ya? Kalau sudah bisa, saya share link sudah bisa ya? Share link tadi ya? Sudah, Share. Bu. Oh ya, copy, kemudian pilih ya. Pilih apabila untuk responden yang tidak hanya guru inovatif berarti anyone ya. Untuk guru inovatif yang ini. Gitu nggih? Gitu. Terus kemudian print form juga bisa print form nanti seperti ini. Formnya apabila surveinya ingin di print nanti akan seperti ini karena ini tadi select ya, select jadinya nanti seperti ini. Apabila add nanti langsung seperti ini. Jadi berurutan. Nah, nanti akan tampak seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita membuat survei di form, kemudian seandainya pengen manual ya, pengen manual disebarkan secara manual maka di print. Apabila secara online berarti di share linknya. Itu. Kemudian ada feedbacknya ya. Ini nggak terlalu perlu dibahas. Baik, sebelum saya mulai Google Form-nya, Bu. Form soalnya. Bukan yang survei. Ini kan survei ya. Bapak Ibu bisa milih membuat angkat sikap boleh, membuat survei boleh, membuat PPDB juga boleh ya, membuat PPDB juga boleh. Yang penting ini adalah yang kita nanti yang untuk penugasan yang dikumpulkan adalah ini penugasannya adalah yang dikumpulkan link dan screenshot ya. Link dan screenshot berarti Bapak Ibu ini tadi screenshot ini dengan cara misalnya dengan cara gini aja, kita print aja ya daripada screenshot, kita print form ya, kita print form ya, kemudian kita save PDF ya, kita sepakat save PDF nggih, save PDF kemudian kita save, nanti yang dikumpulkan yang PDF ini nggih Bapak Ibu nggih, sepakat nggih? Itu nggih, itu kemudian linknya nanti dicantumkan di sini, di copy ini nanti dicantumkan di itunya. Sebentar, mohon maaf ada gangguan.
baik Bapak Ibu, mohon maaf ada sedikit gangguan ya. Saya akan mulai lagi ya. Ini tadi sudah Bu Titik sudah bisa ya. Kemudian nanti akan saya praktekkan yang formnya, membuat kuisnya. Oke. Kita pedomannya ini membuat kuis. Membuat kuis yaitu membuat satu form jenis kuis asesmen online sesuai bidang ampuan masing-masing ya. Kita buka lagi, ini saya close ya. Ini saya close. Kita buka Google lagi ya. Google, mohon maaf. Office formnya. Kemudian kita pilih new quiz. Nah, kita pilih new quiz, kemudian kita membuat kuis Bapak Ibu. Misalnya membuat sebuah ulangan harian ya, ulangan harian. Saya akan membuat sebuah ulangan harian, misalnya ulangan harian misalnya kelas 3 gitu ya, misal. Kemudian ada petunjuk pengisian. Kita beri petunjuk kepada siswa kita, petunjuk. Nah, yang pertama misal berdoa. Ini ya, terserah Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh. Berdoa, kemudian ketik isi nama, isi nomor absen. Yang keempat, kerjakan soal. Yang kelima, baca alhamdulillah, misal gitu. Ini hanya alhamdulillah. Ini hanya contoh. Kemudian kirim. Ini kirim. Nah, kemudian kita beri ini dulu. Gambar dulu ya, kita gambar, kita mau upload atau dari OneDrive. Kalau upload berarti di komputer kita. Kemudian di sini kita bisa memilih set, misalnya tentang apa tema kita, tentang misalnya tentang tumbuhan, misalnya tentang tumbuhan. Kemudian klik, kemudian add. Nah, misal seperti itu. Nah, untuk ini biar jelas juga siapa gurunya, jenengan nanti beri nama jenengan nggih. Misalnya guru kelas Siti Asfiah, nanti dikasih nama jenengan, identitas ya. Kemudian kita buat teks karena nama ya, karena nama gini lagi, tadi apanya ini, seperti tadi nama, kemudian nomor absen, kemudian kelas.
Kalau paralel berarti kan kelas A, B, C gitu ya. Nah, di sini sudah kelihatan identitas siswa ya, identitas siswa. Kemudian kita masuk ke soal. Kita masuk soal dengan klik select, Bapak Ibu. Jadi menandakan bahwa kita masuk soal. Nah, di sini kita masuk misalnya soal pilihan ganda ya. Misalnya soal pilihan ganda, Ini tadi ya soal pilihan ganda yang choice ya, yang choice. Misalnya misalnya apa Bapak Ibu? Hewan berkaki dua adalah, ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu ya. Misalnya di sini ayam, kemudian kita enter, sapi, kerbau, kambing. Nah, Bapak Ibu memberikan poin di sini, Bapak Ibu. Memberikan poin, misalnya saya akan membuat soal 10 soal. Nah, 10 soal, Bapak Ibu memberikan poin tiap soal berapa? Misal membuat 10 soal, tiap soal 10, maka Bapak Ibu memberikan poin 10. Nah, poin 10 di sini. Kemudian jawabannya apa di sini? Correct answer, kita klik. Ada ayam. Ini adalah jawaban yang betul, gitu. Kemudian ini yang pilihan ganda. Kemudian untuk soal teks. Ya, teks. Teks isian di sini. Sebutkan dua contoh hewan pemakan daging, misal. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan jawaban. Misalnya jawabannya harus ini, misalnya harus jawaban yang pasti. Misalnya Bapak Ibu bisa menambahkan di sini, ya, misalnya harimau misal, atau yang pasti matahari terbit dari arah mana gitu, ya. Misalnya seperti itu. Jawaban yang pasti ditambahkan di sini. Jadi kalau anak-anak tidak menjawab ini nanti salah. Kemudian lagi di soal tersebut harus memuat gambar, Bapak Ibu. Harus diwajibkan memuat sebuah gambar. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara klik ini, insert media. Insert media, kemudian kita di sini ada insert media, itu ada pilihan Bapak Ibu. Ada video, ada gambar. Saya klik gambar ya. Bapak Ibu bisa mencari di Bing ya, di Google Bing ini, di Bing. Jadi Bapak Ibu bisa insert pengennya apa, misalnya saya pilih sapi misal, atau gunung atau apa. Pokoknya berbagai macam ada di sini semua ya. Kemudian ada OneDrive. OneDrive ada ini adalah penyimpanan awan Bapak Ibu ya, seperti kalau di Google adalah Google Drive ya. Kemudian di sini adalah upload. Upload adalah mengambil gambar dari laptop kita atau komputer kita. Nah, saya akan mengambil gambar dari Bing ini, dari insert, dari searching ya. Misalnya sapi, klik kemudian add. Nah, gambar akan masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, gambar akan muncul di sini. Mana tadi? Kok nggak muncul?
harusnya muncul. Nah, ini muncul. Gambar di samping hewan berkaki titik-titik. 4, 3, 2. Misal ya Bapak Ibu ya, 1. Kemudian kita memberikan jawabannya di sini. Klik. Nah, kemudian poinnya sudah di sini. Poin sudah di sini 10 ya. Poin sudah 10, kemudian kita supaya dijawab siswa kita. Berarti ini tadi harusnya saya beri soal 2, kalau saya membuat soal 5 gitu ya. 5 jadi 20 ya, 20. Nanti di poinnya dia. Kemudian ada lagi soal ya, soal dengan menggunakan video ya, dengan menggunakan video. Ini harus mengambil ini gini. Macam-macam hewan buas misal. Nah, misalnya ini. Mengcopy linknya untuk saya pastekan di situ. Sini kita pastekan ini. Nah, kan di kemudian kita beri misal seperti itu. Misal ya, berapa soal ini? 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi 5. Satu lagi ya. Nah, ini file. Bapak Ibu misalkan buatlah video tentang cara memelihara kucing misalnya. Nah, di sini anak-anak akan membuat sebuah mengupload file ya, mengupload file di sini dengan berbagai, ini satu limited atau apa gitu ya, ini adalah 1 atau 2, kemudian ini adalah berapa giga misalnya, penuhnya berapa giga gitu. Ini nanti upload file, tipenya apa? Tipe di sini Bapak Ibu bisa video, karena saya tugasnya adalah buatlah video memelihara kucing, kemudian kirimkan video tersebut. Nah, di sini saya pilihnya video karena saya di sini pertanyaannya adalah membuat video. Tugasnya untuk anak-anak adalah membuat video. Nah, di sini udah ada tombol upload file berupa video. Number limit berarti 1 kali saja.
untuk mengupload video 1 kali saja, kemudian di sini size-nya 1 giga ya. Bentuk tipe yang diupload apa di sini, yaitu berupa video. Nah, di sini Bapak Ibu. Kenapa di sini 50 Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab kenapa di sini ada 50 poin? Ya Bapak Ibu, kenapa di sini ada 50 poin Bapak Ibu? Soalnya 5. Ya. Masing-masing item 10 nilainya. Oh iya, betul sekali. Karena saya memberikan poin 10. Berarti harusnya 20 ya Pak ya. Nah, 20. Biar 100 itu nggih. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu dari sini? Nanti seperti ini, Bapak Ibu bisa membuat soal sesuai bidang mata pelajaran yang diampu. Pokoknya ada berupa gambar, insert gambar, kemudian ada isian, kemudian ada pilihan ganda, ya, ada pilihan ganda. Kemudian mungkin nanti bisa ditambahkan lagi mungkin untuk refleksi untuk anak-anak. Mungkin biasanya kalau tema refleksi apa yang kamu pelajari hari ini, atau apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa menyertakan survei angkatnya ini, option yang ini ya. Jadi anak-anak memberikan ratingnya berapa gitu. Begitu Bapak Ibu. Sebelum saya mulai materi yang kedua ya. Materi yang kedua apa Bapak Ibu? Saya lupa. Ada pertanyaan? Karena nanti yang dikumpulkan ada link ya, linknya yang dikumpulkan adalah linknya ya, yang dikumpulkan link dan screenshot gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cara membuat tadi link ya, link diperpendek juga bisa. Sudah bisa semua nggih? Memakai GG itu ya. Ini klik, kemudian memakai GG apabila ingin terlihat jelas nanti siswanya ya. Klik stoner, kemudian kita pastekan, kemudian kita klik customize, kita beri nama. Misalnya ulangan apa gitu ya, ulangan harian misal. Kemudian kita store. Ini nggak bisa karena ini sudah dipakai, sudah pernah dipakai. Nah, kalau belum pernah dipakai berarti seperti ini. Nah, ini bisa kita kirimkan. Misalnya lagi, atau misalnya Bu Titik, misalnya ulangan Bu Titik. Ya, ulangan Bu Titik. Nah, misal seperti ini. Ulangan Bu Titik. Nah, ini akan GG ulangan Bu Titik, ini bisa di-share ke kelas masing-masing. Begitu. Itu Bapak Ibu. Sebelum saya mulai lagi, ini sama OneDrive nggih? OneDrive, iya, OneDrive. Sebelum saya mulai OneDrive dan Office Online. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Kita tugas mengacu ini, buktinya seperti ini nantinya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Siap pun jelas Bu.